Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat Bapak Guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Frando Noya SPD. Saya berasal dari SD Negeri 39 Ambon. Saya calon guru penggerak Angkatan 4 daerah Kota Ambon. Hari ini kita akan membahas tentang modul 1.1.A.9 tentang koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Adapun refleksi dan kesimpulan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kita akan mengupas yang pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini. Yang pertama, peserta didik harus menguasai semua materi atau bahan ajar yang saya sampaikan tanpa berpikir apakah peserta didik itu mampu atau tidak dalam menyelesaikannya. Yang kedua, peserta didik harus patuh dan taat kepada guru, para guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher-centered learning. Yang ketiga, peserta didik harus memahami semua materi ajar demi mencapai ketuntasan pembelajaran atau KKM. Dan yang keempat, lebih mengutamakan kognitif anak dibandingkan dengan aspek lainnya seperti keterampilan dan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dari tiap-tiap peserta didik. Dari semua itu, menurut pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, peserta didik harus merdeka belajar, yaitu guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia ataupun masyarakat. Berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, dapat merubah cara berpikir saya atau mindset bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, guru harus lebih cermat dan cekatan dalam melihat bakat peserta didik atau menuntun anak sesuai kodratnya. Yang ketiga, tidak lagi memfokuskan pada penilaian kognitif peserta didik semata. Dan yang keempat, lebih memerdekakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya harus membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik sebagai salah satu wujud dari merdeka belajar. Yang kedua, membuat budaya belajar bersama peserta didik sebagai perwujudan menghargai nilai budaya. Yang ketiga, sebagai pendidik saya harus lebih among lagi dalam menuntut segala kodrat yang ada pada peserta didik. Yang keempat, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang kelima, menerapkan student-centered learning atau pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dari semuanya itu, adanya saling keterkaitan antara penerapan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan penerapan kompetensi belajar abad 21 sekarang ini. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, creativity atau kreativitas. Yang ketiga, communication atau komunikasi. Dan yang keempat, collaboration. Dari semuanya itu dapat tercipta pembelajaran yang menyenangkan, yang terfokus pada peserta didik, yang mana peserta didik dapat menerapkan pendidikan atau proses merdeka belajar yang mereka inginkan sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Demikian penjelasan saya tentang tugas 1.1.A.9. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam sejahtera bagi Bapak Guru hebat di seluruh Nusantara.